sedang viral nih perseteruan antara dokter skincare atau pengusaha-pengusaha skincare saat ini Bang. Sebenarnya kalau skincare itu sendiri atau kosmetik emang perizinannya seperti apa sih yang udah terdaftar di BPOM dan yang belum? Oke, selamat sore. Saya Dr. Prima Chandra, saya advokat dan pengajar di Magister Ilmu Hukum. Skincare memang sekarang lagi viral nih, karena sebenarnya kalau kita lihat banyak maklon, banyak skincare yang tanda kutip OEM. Kita boleh beli skincare, kemudian kita merken sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah sah kayak begitu kan? Industri skincare yang terlalu banyak, karena betul-betul real industri skincare ini. Namun kita sebagai warga negara Indonesia yang sadar bahwa kesehatan itu utama, harusnya bisa men-screening nih skincare yang sehat kayak gimana. Harusnya ada uji coba dulu. Jadi mereka bukan melulu selling produk, menjual, tapi harusnya mereka melakukan uji coba, dan uji cobanya di misalnya live gitu. Katakanlah misalnya skincare sekarang itu kan pengennya putih. Pada saat ingin putih, sejatinya itu pasti merusak sel-sel semuanya, karena harus ada tahapan. Tidak bisa langsung kulit muka manusia itu langsung putih. Sempurnanya kulit itu adalah kulit sawo matang sebenarnya. Kenapa orang Eropa, Amerika inginnya adalah tanning di matahari gitu? Karena pengen kulit seperti kita. Kulit seperti kita tuh bisa menahan apapun gitu. Kenapa harus dirubah menjadi putih? Nah, inilah stigma yang sampai sekarang masih ada, dan di Indonesia pun begitu. Kalau mau cantik harus putih. Akhirnya industri skincare berjamuran, menjamur di mana-mana, baik yang bermerek ataupun yang mungkin jual seperti punya merek orang lain, kira-kira begitu, sebagai distributor. Kemudian ada aturannya bahwa alat kosmetik atau mungkin kesehatan otomatis masuk di peraturan atau undang-undang kesehatan. Dan di kita ada Permenkes 1175 tahun 2010. Jadi jelas barang siapa yang ingin mengedarkan skincare khususnya di Indonesia harus ada izinnya. Kemudian dijuntokan lagi lembaga yang berhak mengeluarkan izin itu siapa di area kesehatan tersebut, di skincare tersebut. Berarti ke BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Artinya apa? BPOM lah yang punya tupoksi untuk mengeluarkan izin-izin terhadap skincare yang bermerek, yang memiliki merek. Kemudian merek tersebut pun harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum sekarang. Jadi mereka harus daftarkan supaya merek itu tidak double gitu. Si A memiliki merek ABC, itu nggak boleh dimiliki oleh orang lain. Jadi harus terdaftar di BPOM izinnya, dan didaftarkan lagi mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Itu syarat fundamentalnya. Jadi harus ada izin. Nah, mereka lah yang mengeluarkan itu. Makanya masyarakat kita harus cerdas. Pada saat membeli skincare, upayakan cek dulu di Google, di websitenya BPOM. Ini punya siapa? Kemudian nanti berikutnya, apakah ada pemalsuan? Nah, itu nanti permasalahan berikutnya. Merek-merek yang terkenal, merek-merek yang laris lebih tepatnya di pasaran, dibeli oleh masyarakat Indonesia, khususnya wanita, kaum wanita, kaum hawa, itu be careful juga. Bisa jadi merek tersebut di-cloning. Jadi lebih tepatnya adalah be careful pada saat menggunakan merek-merek untuk skincare, harus cerdas juga. Itu yang paling penting. Tapi kan Bang, masih banyak oknum yang memaksakan skincare yang tidak bersertifikat tetap diperjualbelikan.
industri, balik lagi, industri skincare adalah industri yang masif dan ini menghidupi banyak orang dan membuat banyak orang kaya baru. Nah, OKB ini yang kadangkala flexing gitu. Mereka menggunakan kekayaan dari industri skincare-nya untuk flexing. Goalnya apa? Ya mereka yang tahu gitu. Yang pasti adalah merek tersebut nanti akan dipakai oleh artis ini, endorse ini dan lain-lain dan lain. Tapi di balik itu otomatis banyak penduduk atau kaum hawa di luar Jabodetabek itu pasti akan tergiur tuh karena sudah dipakai oleh artis A, artis B dan artis C misalnya. Nah disitulah yang saya bilang tadi, kaum hawa harus cerdas gitu. Demi kecantikan harusnya ada tahapan-tahapan. Kecantikan boleh, namun yang paling penting adalah sehat. Itu yang paling utama, jangan hanya cantik. Tapi sampai akhirnya Bang muncul para pengusaha skincare sampai dia diklaim atas satu nama gitu. Ini kan sebenarnya sebuah data ya Bang yang disebarluaskan secara sengaja. Itu kalau perlindungan secara hukumannya seperti apa Bang? Memperluas data. Kalau kita bercerita terkait dengan pencurian atau penyebaran data kan balik lagi barang siapanya, barang siapa yang mendistribusikan gitu loh, konten-konten atau data-data pribadi, padahal data itu sangat secure gitu ke jaringan internet, baik itu lewat sosmed, Instagram, Facebook, WA Group dan lain-lain. Kena undang-undang ITE-nya di situ. Itu ancaman hukumannya bukan hanya pencemaran nama baik, ini di atas lagi nih, jadi langsung bisa ditahan. Kalau nggak salah 10 tahun ancaman hukumannya. Jadi be careful juga untuk yang menyebarkan data-data terkait data-data pribadi dari siapapun, apakah dari pemilik skincare atau data kita, karena undang-undangnya ada dan disitulah negara sebenarnya hadir karena melindungi masyarakat Indonesia. Bang, kan kalau menurut Abang sendiri dengan adanya Doktif itu sendiri kan Abang juga lihatnya berita-berita bisa membantu masyarakat gak sih Bang membedakan mana yang sudah BPOM terus yang berbahaya kan dengan skincare yang ada merkuri, dan juga dia juga bilang akan ingin mengembalikan skincare bening kembali dan ingin para CEO skincare jangan skincare yang flexing yang tadi Abang bilang, jangan skincare yang gimmick-gimmick yang bisa ibaratnya membuat masyarakat jadi antusias ingin membeli produk tersebut padahal dari BPOM tidak ada ininya Bang, izin gimana? Pertama, yang terpenting adalah skincare tersebut teruji. Makanya saya bilang tadi bahwa harus ada metode sebenarnya. Memang susah sih sekarang karena merek ini terlalu banyak. Kalau saya sebut mungkin bisa puluhan atau mungkin ratusan gitu. Terkait Doktif, kita lihat dari perspektif mana dulu. Memang ada positif, ada negatif. Doktif kan terminologi atau singkatan dari dokter yang melakukan investigasi. Pertanyaan berikutnya, apakah doktif itu sebuah profesi? Apakah tugas dokter dengan tugas investigasi yang dijalankan oleh pihak penyidik, biasanya kepolisian sekarang, bisa bersatu gitu menjadi sebuah doktif? Sisi positifnya adalah Doktif membantu masyarakat membuka sebuah tabir yang tadinya masyarakat terutama kaum hawa hanya melihat iklan, hanya melihat public figure yang mempromosikan skincare merek tertentu saja, tapi Doktif membuka karena punya keahlian, dia adalah dokter gitu, dokter yang mengerti, karena dokter itu kan ada spesialisasinya. Mungkin Doktif ini bisa jadi dokter umum yang memiliki keahlian di bidang kecantikan, termasuk mungkin chemistry-nya, kimianya, jadi mengolah krim-krim tadi, mungkin zatnya apa semuanya. Nah mungkin mereka punya keahlian di situ gitu. Di sisi lain bagus, akhirnya masyarakat tercerdaskan gitu loh, bahwa merek A punya kekurangan apa, namun kelebihannya apa. Merek B punya kekurangan apa, kelebihannya apa. Namun di sisi lain, Doktif ini pun bisa menjadi negatif. Karena apa? Industri orang, rumah tangga orang itu dibuka tanpa seizin dari rumah tangganya. Bayangkan tamu masuk ke rumah kita, apakah boleh tamu tersebut
mengambil atau mengacak-ngacak rumah kita. Nah itu plus minusnya di sana. Tinggal nanti netizen harus cerdas lagi nih. Apakah banyak manfaatnya, apakah banyak mudaratnya Doktip tersebut? Kalau banyak manfaatnya, lanjutkan karena banyak membantu kaum hawa. Akhirnya bisa memilih secara bijak skincare, krim pagi, krim malam, toner, sabun dan lain-lain yang baik dan tidak merusak kulit itu yang mana gitu. Karena sejatinya skincare itu tidak bisa instan, ada tahapannya gitu, nggak bisa kandungannya terlalu tinggi karena kulit Indonesia itu menurut saya sudah sempurna. Kulit yang kita sebut sawo matang itu diidamkan oleh para bule, diidamkan oleh orang keturunan Cina, Korea, Jepang. Kita itu kulit yang sempurna, kita bisa menahan matahari sepanas apapun gitu. Kenapa kita harus merubah, mengikis yang tadinya sudah ada barriernya, sudah ada penahan mataharinya? Kenapa sih harus dikikis untuk menjadi putih sehingga iritasi yang akan terjadi? Jadi lebih baik kita harus bersyukur bahwa Indonesia memiliki kulit yang sempurna, muka yang sempurna. Sawo matang itu adalah kesempurnaan. Bang Firman, ini kan masih mengenai tentang Doktip dan juga usaha bisnis. FS kami kan kemarin sempat melaporkan atas laporan Doktip yang sebelumnya sudah pernah melaporkan FS juga. Akhirnya ribut-ribut lah pokoknya antara kedua belah pihak ini. Nah itu nanti melihatnya seperti apa sih secara hukum, mana yang maksudnya apakah memang Doktip ini boleh review tapi tidak berlebihan gitu, sehingga ini tuh sebenarnya kewenangan dari Bepom yang harus mereview untuk sepenuhnya. Sementara Doktip mungkin mereview boleh tapi tidak kayak menjatuhkan, atau mungkin sebaliknya dari SS juga sempat produknya itu sempat direview ulang bahwa pernah ditegur sama Bepom juga. Seperti apa? Oke, balik lagi, tergantung kita dari melihat perspektif mana nih. Doktip di sisi lain baik, karena banyak membantu Doktip ini. Banyak membantu kaum hawa terutama untuk bisa melihat kandungan-kandungan dari setiap merek skincare yang didoktifkan, diinvestigasi oleh dokter tersebut gitu. Nah tinggal masyarakatlah yang akan menilai mana yang terbaik. Tapi di sisi lain Doktip juga itu kadang-kala terlalu berlebihan gitu loh. Berlebihannya bagaimanapun itu kan kerahasiaan gitu, termasuk kandungan-kandungan dan lain-lain. Sejatinya setelah tahu kondisi dari skincare tadi, jenis skincare dari merek A misalnya atau merek B, sejatinya harus langsung digandeng tuh yang namanya Bepom. Sejatinya harus langsung digandeng yang namanya kepolisian yang memiliki tupoksi di situ sebagai penyidik gitu. Karena apa? Kalau memang harus langsung jalur hukum, LP lah gitu lah yang menjadi dasar masuknya gitu. Dan itu harus dilaporkan LP tersebut di kepolisian, baik di Polres, Polda ataupun di Bareskrim. Jadi Doktip oke, good gitu. Kemudian setelah itu gandeng, kalau menurut saya gandeng lembaga. Kecuali Doktip adalah lembaga. Doktip kan perorangan. Gandeng lembaga yang bertugas untuk melakukan investigasi. Siapa? Kepolisian, dan yang bertugas untuk mengawasi obat-obatan dan skincare berarti BPOM. Dua lembaga itu harus digandeng oleh Doktip. Bila perlu pada saat nanti melakukan sebuah kunjungan yang dugaannya skincare-nya tidak tepat, tidak bagus untuk kesehatan, gandeng kepolisian sehingga menjadi delik umum gitu. Dan polisi bisa melakukan investigasi berikutnya, tidak melulu Doktip selesai gitu. Ini kan hanya untuk takutnya hanya untuk konten gitu. Kalau bisa, kalau memang harus jalur hukum langsung gitu, supaya masyarakat tercerdaskan bahwa skincare yang baik dan benar harusnya ada kandungan A, B, C. Untuk krim malam ada C, D, E misalnya. Untuk krim pagi harus ada ini. Harusnya begitu standarisasinya, sehingga masyarakat yang membeli, yang sudah keluar uang, berharap putih, berharap bersih, itu ada konsekuensi juga efeknya gitu, supaya tidak ada malpraktek nanti. Begitupun mafia-mafia skincare lainnya ya. Iya,
Ya, artinya kalau bisa jangan ada mafia lah, masuk skincare ada mafia juga. Karena bagaimanapun ini untuk kecantikan kaum hawa yang diidam-idamkan oleh semua kaum hawa di Indonesia.